Kita berpijak di tanah yang sama, meski doa kita naik ke langit dengan cara yang berbeda. Perbedaan untuk tidak memisahkan jika kita saling menguatkan. Karena tujuan utama bukan untuk menguasai, tapi untuk saling memahamin. Lewat podcast tematik kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk meresapi indahnya keberagaman. Karena pada akhirnya, kita semua berbeda tapi bersaudara. Satu tanah, banyak doa, satu bangsa untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pendengar dan juga pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dalam podcast tematik RRI Purwokerto, tempat di mana kita berbicara tentang berbagai macam hal dalam kehidupan. Dan di episode kali ini, kita akan mengangkat satu tema yang penting ya, dan relevan. Walaupun memang kita sering mengangkat tema ini, tapi saya rasa ini masih relevan karena ini menyangkut tentang kehidupan kita berbangsa dan bernegara kita. Dan temanya adalah berbeda tapi bersaudara. Nah, dengan tema ini saya akan mencoba mengajak kita semua untuk melihat ya bahwa di tengah perbedaan keyakinan itu ada sebenarnya ruang besar untuk kita saling memahami, saling menghormati dan juga bergandengan tangan. Dan hari ini saya sangat bersyukur dan berbahagia karena saya sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa yang akan kita ajak berbincang terkait dengan tema ini. Yang pertama, saya perkenalkan ada Mas Mus Mualim. Nah, ini kalau dulu saya panggilnya Kak Mus ya. Siap. Karena beliau ini dulu aktif di Pramuka. Tapi ternyata sekarang beliau ini dosen, pemuka agama juga, Ustadz. Ya, kemarin saya sempat melihat beberapa story-nya. Dan pastinya juga beliau ini adalah penggerak dialog lintas iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Arya sehat? Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Berapa purnama nggak ketemu? Berapa purnama. Wajahnya masih sama nih seperti dulu ya. Awet muda ya. Apa karena ini aktif di Forsa ini? Betul. Iya betul ya. Oke, sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini, Mas Mus? Ya ini lagi gagas tentang budaya ya. Lagi gagas event tentang budaya, bagaimana Forsa kemudian dilibatkan atau dicurahkan pada hal-hal yang sifatnya lebih publik ya, lebih terbuka, yaitu melalui budaya. Intinya event budaya. Oke, baik. Nanti kita coba kupas lebih dalam ya terkait dengan itu. Nah, yang kedua, luar biasa saya juga sudah kehadiran. Beliau ini adalah Bapak Budi Rohadi. Mas aja mungkin ya. Boleh Mas aja nggak apa-apa. Mas Budi ya. Oke, beliau ini adalah tokoh agama Konghucu. Betul. Dan beliau ini juga presidium ya. Presidium dari Forum Persaudaraan Lintas Iman atau Forsa yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Berarti beliau Mas Bus juga presidium di situ ya. Betul. Oke, luar biasa. Sehat Pak Budi? Itu kan sehat, sehat. Ya, sedang sibuk apa ini? Biasa ini kebetulan saya juga ngajar juga, jadi ini libur sekolah, jadi layanan off. Terus paling hanya kegiatan-kegiatan rutinitas di lembaga keagamaan kami sendiri sih, sama paling bantu-bantu komandannya ini Mas Mus. Luar biasa. Kegiatan Forsa. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, ini contoh nyata sebuah bentuk perdamaian ya. Nah, ini bisa diwujudkan oleh beliau-beliau ini ya. Artinya walaupun beliau ini berbeda dalam hal keyakinan, tapi kita melihat adem sekali ya ketika berbicara, ketika berbincang gitu ya. Apa karena ruangan ini berasa ya? Enggak ya, tapi memang karena apa ya? Saya melihat Mas Mus, Mas Budi ini memang kelihatan ini tokoh-tokoh yang tepat sekali untuk memberikan arahan terkait dengan masalah perdamaian ini gitu ya. Oke, tapi sebelumnya mungkin ada juga pemirsa atau juga pendengar di luar Banyumas yang penasaran nih terkait dengan masalah Forsa nih. Forum Persaudaraan Lintas Iman. Nah, mungkin boleh sedikit diceritakan Mas Mus nih terkait dengan Forsa ini apa sebenarnya, kemudian kapan mulai terbentuk dan kegiatan-kegiatannya itu seperti apa? Oke. Sebelum saya jelasin, barangkali saya juga perlu ini ya sampaikan. Jadi kalau di Forsa itu, kalau Forsa Banyumas selalu jawab rukun gitu ya. Ini kalau dijawab bareng-bareng kayaknya keren. Boleh ya, biar kita lebih semangat lagi. Forsa Banyumas rukun. Luar biasa. Ini apa, semacam yel ya, semacam yel-yelnya. Baik, Forsa itu singkatan dari Forum Persaudaraan Lintas Iman.
lahir pada 2 Juni 2017. Jadi 2017. kami Juni kemarin kami baru sewindu 8 tahun ya. Oke. Selamat berarti merayakan Iya. hari jadinya yang ke-8 ini ya. Betul. Jadi kami ada 7 orang presidium ya. Anggota kami ada 40 orang. Nah, 7 presidium itu mewakili agama-agama termasuk penghayat kepercayaan, Mas Arya. Jadi Ko Budi salah satu presidium dari Konghucu, saya dari Islam. Kami bertujuh. Nah, kami non government ya, non pemerintah gitu. Jadi kami kalau Mas Arya dan teman-teman ini suka suka goes, komunitas arisan, komunitas apa gitu, pecinta lingkungan dan sebagainya. Kami bagian dari pecinta toleransi lah, kira-kira begitu ya. Jadi komunitas. jadi kami gerakannya lebih kepada komunitas, kami tidak terikat dengan lembaga-lembaga tertentu atau misalnya pemerintah dan sebagainya. Ya kami juga bermitra ya, meskipun kami komunitas, kami juga bermitra dengan ya siapapun yang punya platform, punya visi misi yang sama dengan Forsa, saya kira. Mohon maaf saya potong. Artinya Forsa ini bukan dalam di bawah naungan FKUB, karena di Banyumas kan ada FKUB begitu ya? Ya, FKUB dulu turut ikut serta melahirkan ya. Cuman pada perjalanannya kan kemudian kami tidak di bawah struktural secara langsung. Gitu. Karena baik struktur maupun kegiatan, pembiayaan dan segala macam, ya kami tidak di bawah struktural itu. Meskipun ada person yang misalnya mereka juga jadi pengurus di mana-mana gitu, jadi pengurus FKUB, jadi pengurus generasi muda dan sebagainya gitu. Jadi ya kami lebih fleksibel saya kira. Baik. Ya, nah ini Pak Budi, Mas Budi ya. Iya. Artinya apa sih sebenarnya yang mendorong atau motivasi apa yang akhirnya Mas Budi ini, ayo kita buat semacam komunitas Forsa ini gitu. Apa sebenarnya motivasi utamanya? Awalnya begitu. Awalnya ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Mus ya. Jadi negara kita kan negara yang penuh dengan keberagaman. Ya. Nah, keberagaman itu kita jadikan bukan sebagai suatu sekat-sekat, tapi ibaratnya kalau kita lihat sebuah pelangi yang dengan berbeda warna, kalau misal kita lihat itu dengan susunan warna itu kan menghasilkan suatu pemandangan yang indah. Ya, betul. Ya, atau bisa disebut bisa dianalogikan lainnya, misal sebuah alat musik lah. Mungkin Mas Mualim dengan drumnya, saya dengan gitarnya, dengan dan lain sebagainya. Kalau alat musik ini kita bunyinya satu-satu kan jadinya nggak enak. Ya, betul. Nah, keberagaman ini atau perbedaan inilah yang mendorong kami dari Forsa itu untuk membentuk suatu komunitas yang tujuannya itu adalah untuk menjaga dan mengejawantahkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan sesuatu hal yang untuk dipisah-pisahkan, tapi keberagaman ini, keniscayaan ini harus kita jaga sebagai sumber kekuatan kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Oke. Seperti itu. Artinya nilai-nilai apa sebenarnya yang ditanamkan oleh Forsa ini gitu, yang itu yang kemudian disampaikan kepada masyarakat gitu. Iya. Jadi ada 3 nilai utama ya yang dari Forsa sering lakukan. Yang pertama adalah edukasi. Ya, edukasi itu kita melalui program-program yang sudah beberapa kali kita laksanakan, dan itu ada sekolah mingguan keragaman. Kita singkat SMK. Sekolah mingguan keragaman. Ini bentuk kegiatannya seperti apa? Jadi semacam sekolah minggu ya. Pendekatan edukasi itu sekolah minggu, tapi kita adakan bukan hanya yang diikuti oleh hanya satu agama saja, tapi kita mengundang dari beberapa umat-umat yang umat beragama. Biasanya kita laksanakan juga itu bukan biasanya antara di pura, di vihara dan sebagainya. Nah, materi yang kita ajarkan itu di sana, satu tentang penguatan moderasi beragama. Ya, penguatan moderasi beragama itu bagaimana kita di dunia digital saat ini itu kita bijak dalam bermedsos, menanggapi isu-isu hoax. Itu kan cukup isu yang cukup hangat ya. Terus melalui pendekatan edukasi seperti itu. Yang kedua, kita melalui pendekatan literasi. Kegiatannya yang kita laksanakan itu adalah Interfaith Youth Camp. Interfaith Youth Camp artinya bentuknya seperti perkemahan ya, kemah pemuda lintas iman lah sebenarnya. Di mana dalam perkemahan tersebut selain kita juga mengedukasi tentang moderasi beragama,
outputnya adalah nanti mereka peserta itu akan diajarkan bagaimana cara membuat tulisan. Membuat tulisan dalam pendekatan literasi. Membuat tulisan dan mungkin bisa kita sudah mempublikasikan satu bukunya dan itu dari kumpulan beberapa alumni yang pernah ikut Interfaith Youth Camp itu dan juga beberapa dari kami itu membuat satu buku yang isinya itu adalah artikel tentang bagaimana kita mengusahakan merawat kedamaian dan toleransi. Dan yang ketiga itu adalah nilainya humanity. Ya, kemanusiaan. Dan ini ibaratnya kita perlu yakini bersama bahwa setiap agama itu pasti akan mengajar tentang kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu akan ada setiap agama. Nah, pendekatan inilah maksudnya agama ini kita berhentilah di dalam masing-masing. Artinya setiap agama kan kita memiliki dogma. Ajaran yang benar dan salahnya itu udah biar urusannya pemeluknya masing-masing. Tapi yang kami ajak sama-sama ini adalah tentang kemanusiaan. Bagaimana kita agama ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk istilahnya masyarakat luas. Bermanfaat juga untuk alam sekitar. Kegiatannya kita sering setiap tahun itu selalu bagi takjil. Terus dalam beberapa kegiatan keagamaan, perayaan keagamaan, kami selalu terlibat dalam kegiatan misal saudara-saudari kita yang melaksanakan Paskah, Natalan, kita ikut membantu menjaga perayaan Hari Raya Keagamaan. Terus kita melakukan penanaman pohon sebagai bentuk yang sekarang lagi digencarkan oleh Menteri Agama kan ekoteologi ya. Bagaimana kita agama itu juga berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Itu. Luar biasa nih Mas Mus ya kegiatannya nih. Artinya selama 8 tahun ini benar-benar sudah terjun langsung ke masyarakat gitu. Tapi kan saya penasaran juga, pasti awalnya mungkin ada semacam permasalahan ya ataupun penolakan lah. Kita tahu sendiri kadang masyarakat ada yang belum bisa menerima itu gitu ya. Apalagi kalau terkait dengan masalah keyakinan gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya permasalahan yang selama ini berjalan, yang sering dihadapi dan bisa eksis ini selama 8 tahun ini nih Mas Mus? Jadi yang kadang terjadi di tengah masyarakat itu kita sulit membedakan ya mana konflik agama, mana konflik sosial politik. Ya taruhlah misalnya ada soal tentang penggunaan rumah ibadah. Karena kebetulan itu rumah ibadah, maka isu yang muncul ke permukaan ya langsung disebut konflik agama. Padahal bisa jadi itu konflik tanah, agraria, sertifikat, warisan gitu kan. Itu yang kadang luput oleh kita. Cuma kebetulan itu bangunannya masjid misalnya, atau sekolah atau lembaga yang punya afiliasi terhadap agama. Jadi yang harus kita pastikan betul adalah basic problemnya itu apa. Jangan-jangan kita rame di media, sementara kita tidak tahu akar persoalannya. Bisa jadi itu bukan soal agama sebenarnya. Bisa jadi itu soal lingkungan, soal perebutan kekuasaan, bisa jadi perebutan agraria dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama ya. Nah, Forsa itu lebih kepada perannya bagaimana memberikan edukasi. Tadi sudah disampaikan. Ajaran agama itu sudah hatam lah kalau dalam konteks Islam ya. Sudah paripurna itu. Orang sudah yakin dengan agamanya. Tinggal bagaimana nilai-nilai yang sudah diyakini itu dimanifestasikan itu. Ya dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Ya karena kita tidak lamanya lalu bersentuhan dengan sesama agama saja, dengan multi agama, multikultur ya. Itu nilai-nilai yang kita kembangkan ya lebih daripada itu, yaitu tadi sudah disampaikan ada nilai bagaimana humanity tadi itu kemanusiaan. Jadi endingnya adalah kalau tadi melihat perbedaan tadi kita sudah tahu akar masalahnya, yang kedua tinggal kita kemudian melengkapi ajaran agama itu dengan berbagi, dengan peduli, dengan toleran dan sebagainya. Yang ketiga soal agama yang kemudian sudah absolut atau sudah tidak bisa diganggu kan soal ibadah sama akidah gitu. Akidah sama ibadah. Udah itu sudah selesai itu. Ya, artinya itu urusan masing-masing. Iya. Selesai di situ kan. Jadi akidah sama ibadah clear sudah. Selepas itu muamalah itu
bebas sepanjang tidak haram misalnya, Iya. ya kan? Artinya haram itu maksudnya tidak melanggar norma, tidak melanggar hukum, tidak melanggar kemanusiaan, tidak melanggar kesusilaan dan sebagainya. Itu haram, itu jelas. Tapi kalau soal membantu yang lain, muamalah, tijarah, perdagangan, persaudaraan, kemanusiaan, itu ya, saya rasa itu semua sama ya, maksudnya pandangannya gitu. sama terkait dengan itu. Ya, gitu. jadi yang pertama saya ulang kembali, intinya konflik kalau tuh ada persoalan, kita harus tahu akar masalahnya. Ya Forsa pernah suatu ketika diajak untuk ikut, ini ada masalah ini gitu. Ya kami juga harus dewasa melihat persoalan itu, jangan kemudian malah kami ikut larut di dalam persoalan itu, malah kami kemudian jadi kompor, kan jadi bahaya gitu. Saya melihatnya harus proporsional. Oh ini soal agraria kok. Cuman kan kemudian muncul di permukaan, muncul di media itu soal yang lain. Ya, tetap ada pihak yang mungkin menggoreng itu lah ya. Gitu. Ini ya, masyarakat harus ya bareng-bareng lah untuk memahami situasi, memahami persoalan. Ya. Saya kira itu Mas Ari. Ya, ini menarik gitu karena Mas Budi tadi juga menyampaikan bahwa saya rasa untuk urusan misal kita tolong menolong itu semua agama itu sama begitu ya. Betul. Artinya kalau Mas Budi lihat di masyarakat gitu, sebenarnya apa sih kunci utama masyarakat itu agar yaitu tetap menjaga semangat persatuan itu di sela-sela perbedaan yang ada di masyarakat itu. Ya, kuncinya itu kalau bisa saya kutip ya dari ajaran agama yang saya imani Konghucu itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Pengendalian diri. Ketika saya mau terjun ke komunitas, bergabung dengan yang lain, intinya kita juga harus mau menerima yang berbeda dengan kita. Ya, berbeda dengan kita. Saya harus bisa menerima Mas Mualim yang memang berbeda dengan keinginan kita. Saya harus bisa menerima Mas Arya juga mungkin yang berbeda dengan kita. Begitu dengan teman-teman agama lain. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri dan tidak mau menerima, yang muncul adalah apa? Itu konflik, Mas. Konflik yang muncul akhirnya saya kita sebagai beragama itu fanatik boleh. Ya dianjurkan, fanatik harus. Artinya fanatik itu kita menjalankan ajaran agama kita untuk kebaikan, bukan untuk yang tidak baik. Fanatik ini harus ke dalam, kita memacu diri kita untuk menjadi lebih baik. Bukan fanatik yang keluar, artinya memaksakan kehendak agama kita supaya bisa diyakini oleh orang lain, supaya harus diikuti orang lain. Gitu. Jadi intinya adalah kita harus bisa mengendalikan diri kita. Karena di dalam ajaran agama saya yang kita imani, kunci keharmonisan itu adalah dari pembinaan diri. Ya, membina diri kita menjadi lebih baik, pengendalian diri. Ya, kalau kita bisa hidup harmonis, itu hidup antara langit dan bumi itu akan terpelihara. Gitu. Adem ya dengarnya ya. Ya, ini sesuatu yang menurut saya itu penting sekali ya, apalagi ya kalau kita bicara tentang kondisi masyarakat kita kan memang berbeda ya dalam hal berbeda, terutama ketika kerasa bedanya itu adalah ketika masuk tahun politik gitu. Nah, dengan mendengar penjelasan Mas Budi ini, saya kok adem gitu. Maksudnya saya bahwa masyarakat kita tuh sebenarnya bisa dan mampu untuk menjadi masyarakat yang saling menghormati satu sama lain gitu. Tapi Mas, kalau misalnya bicara tentang bagaimana kita menghormati orang lain itu kan biasanya kita istilahnya toleransi gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya bagaimana sih implementasi dari toleransi yang sesungguhnya yang mungkin sederhana saja gitu yang masyarakat harus pahami gitu. Baik, kadang orang sebagian ya itu kemudian kalau saya berkawan dengan Ko Budi itu seolah-olah nanti kamu kafir gitu. Nah, kan masih ada masyarakat yang gitu ya kadang ya. Iya jangan Mas Arya gitu. Yang teman dekat saya gitu, yang sudah tahu bahwa saya tuh aktif di sini gitu ya, aktif di Forsa, ya sama sih. Hati-hati loh, itu nanti makanannya ada yang ini gitu. Ya, saya cukup memaklumi. Mau saya harus jadi dewasa nih, nggak boleh lalu kemudian saya juga kemudian menaruh curiga. Nah, saya kira makna toleransi yang paling sederhana itu memberi kesempatan kepada mereka yang berbeda. Saya kira kata kuncinya itu. Memberi kesempatan kepada mereka yang berbeda. Nah, kesempatan apa ya? Kesempatan mereka punya hak. Mereka punya keyakinan, mereka punya kebebasan. Nah, maka sebenarnya hak kita itu kan dibatasi oleh hak orang lain. Maka di tengah-tengahnya itu ada konsensus ya bahasa, ada kesepakatan. Yang kesepakatan itu tentu jangan merugikan, ya jangan merugikan semuanya gitu, atau hanya menguntungkan sebelah gitu, ya jangan.
Jadi kata kuncinya memberi kesempatan kepada yang lain yang berbeda. Ini tidak mudah saya kira. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting, kami di Forsa itu memaknai toleransi itu sudah apa ya? Sudah apa bahasanya itu sudah hatam ya. Di luar kepala lah gitu. Bukan soal hafal ya, tapi ada manifestasi yang saya kira lebih daripada yang tadi Ko Budi yakin dengan ajarannya, saya yakin dengan keislaman saya gitu. Setelah kita beragama post religion gitu ya. Setelah itu mau ngapain nih? Anda kalau mau sholat, setelah sholat mau ngapain? Ya, karena katanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan begitu. Ya, setelah selesai sujud mau ngapain? Ya kan? Ya baru kita berkontribusi kepada yang lain. Saya kira itu sudah clear itu. Sudah ya bahasa saya ulangi lagi. Sudah hatam. Oke, ya, mohon maaf itu. Umat beragama ya standarnya kan itu kan, sholatnya beres berarti nanti dia logikanya dia akan beres juga di pergaulannya, di sosialitanya kan begitu. Itu saya kira ya nilai-nilai yang bisa kita pancarkan dari ajaran yang kemudian berwujud toleransi. Dan satunya tadi bagaimana memiliki kepedulian, memiliki interest atau memiliki belas kasih kepada yang lain. Saya kira yang tidak kalah penting juga adalah kita mulai dari lingkungan kita ya. Kita mulai dari lingkungan kita. Meskipun mohon maaf di Banyumas khususnya ya, atau di Jawa Tengah khususnya ya, itu konflik keagamaan saya kira ada. Tapi saya kira kasuistik ya. Apalagi di Banyumas. Wah, jadi katakan itu super damai lah. Iya, bisa dikatakan super damai. Meskipun ya ada letupan-letupan kecil lah kecil. Gitu ya. Tapi itu tidak langsung kemudian muncul ke permukaan. Yang kemudian membesar dan itu menjadi masalah yang sifatnya besar, itu tidak. Itu bisa diselesaikan ya karena Banyumas dengan cablakannya, dengan belangkasutannya, dengan persaudaraan. Saya kira itu masalahnya. Ya saya sepakat karena selama saya hidup di Banyumas itu belum pernah menjumpai masalah seperti itu. Bahkan saya pernah ya, saya mewakili Forsa kan. Pernah presentasi di Jakarta di Marik Institute itu. Saya presentasi tentang Forsa dan perdamaian di Banyumas. Ya bahasanya diketawain sama reviewernya gitu. Karena Banyumas sudah damai, kenapa? Anda cerita tentang Banyumas tentang perdamaian, wong sudah damai kok. Oh iya, oke. Jangan bikin latar belakang yang mengada-ada gitu. Ya bukan mengada, tetapi memang kita. Ya makanya pasca itu, post religion tadi, pasca beragama itu, maka bagaimana memelihara itu. Nah dengan platform 3 tadi, edukasi, literasi, dan humanity itu kita mencoba merawat bahasanya gitu. Kan kita tidak pengen ada bencana nih, kan kita tidak kepengen ada konflik nih, ya kan? Tidak kepengen ada konflik agama kan. Nah maka kewajiban atau keterpanggilan kita bahasanya, kalau dalam konteks fikih itu ada fardu ain sama fardu kifayah gitu. Mungkin saya secara pribadi fardu ain nih, saya harus menjaga toleransi, saya harus menjaga persaudaraan. Tapi dalam konteks lembaga, ini Ko Budi sama saya insya Allah ya sudah disebut fardu kifayah nih. Secara kelembagaan ya Ko Budi ya. Ko Budi. Tidak semua kan orang kemudian mampu. Secara pribadi mungkin saya peduli, tapi kan secara komunitas, secara kelembagaan kita belum tentu kan. Bisa jadi saya curiga sama dia makan daging babi misalnya gitu. Nggak boleh makan daging babi. Ternyata mengandung minyak babi gitu ya. Dan ternyata kan nggak suka babi juga kan. Ya artinya kan semua sudah tahu batasannya masing-masing gitu kan. Nah tapi begini Mas Budi, satu hal yang menarik ya. Sekarang kan di era digital ya, perkembangan informasi itu begitu cepat. Kadang masyarakat kita tuh masih saja suka terpancing dengan informasi-informasi yang nggak benar atau disinformasi gitu. Nah bagaimana peran Forsa untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan ini? Kan kadang masyarakat tuh gampang banget tersulut ketika ada sesuatu di media sosial gitu ya. Dan kadang malah ikut mengupload sesuatu yang tidak valid gitu loh. Nah ini bagaimana Forsa mengedukasi itu? Ya, kita tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Kita kan ada kegiatan yang namanya SMK, Sekolah Mingguan Keragaman. Sebenarnya sasaran kita itu lebih ke milenial, generasi muda. Kenapa generasi muda? Karena generasi inilah yang dalam petik paling banyak menggunakan gadget. Betul. Ya, paling banyak menggunakan gadget. Di SMK inilah atau Sekolah Mingguan Keragaman ini kita juga memberikan materi tentang bijak bermedsos, bijak bermedia sosial. Artinya bahwa setiap informasi kita dalam bentuk istilahnya permainan game yang sederhana. Waktu itu kebetulan saya membawakan jadi game, di
ketika peserta itu disilakan untuk baris ya, nanti dari kayak pesan berantai ya. Kadang saya yang memberikan di peserta yang paling depan sampai ujung belakang pesannya berbeda. Itu karena memang ada yang mungkin maaf pendengarannya kurang atau salah penyampaiannya nggak jelas. Pesannya yang disampaikan adalah bahwa kadang pesan yang langsung pun tidak seutuhnya sampai, apalagi di media sosial yang kita tidak tahu sumbernya. Nah, dari kegiatan tersebut kami dari Forsa itu mengedukasi bahwa segala informasi yang ada tentang hoax lah dan sebagainya, apalagi di era digital ya, kemudian akses informasinya gampang banget. Ya, setiap dari masyarakat sebagai seorang jurnalis, influencer. Ya gampangannya orang kecelakaan bukan nolong kecelakaan, malah ngevideo dulu ya. Ngevideo dulu gitu kan. Diviralkan dulu. Nah, kita mulai kegiatan itu kita mengedukasi bahwa kita harus saring sebelum sharing. Ada yang kita lihat dulu kebenarannya. Kita yang tadi disampaikan perlu ada kedewasaan. Benar nggak sih misal dalam kasus konflik agamaan atau konflik sosial, ya benar nggak nih masalahnya? Jangan sampai ini misalnya masalahnya apa, tapi yang muncul di permukaan itu tentang konflik agama. Dan ini bisa memperkeruh suasana. Jadi yang kita edukasi adalah kita harus bisa membatasi, mengendalikannya, pengendalian diri. Kita cari informasinya dulu, bener nggak nih kejadiannya, ya, bener nggak ini masalahnya, akar masalahnya itu ini. Dan kalau memang itu beritanya tidak benar, ya kita jangan ikut menyebarkan. Dengan kita tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, minimal kita sudah berhenti di diri kita sendiri. Sudah berhenti, sehingga kita tidak ikut memperkeruh suasana, karena kita ikut menyebarkan ke orang lain. Misal dari saya nih, follower saya mungkin masih 100 gitu kan, saya ikut nge-share dari 100 itu ikut baca. Dari 100 follower punya masing-masing 100, dari 100 bisa jadi 1000 dan berkelipatan. Itu algoritma medsos kan seperti itu. Jadi kita harus bisa saring sebelum sharing. Kita harus lihat dulu kebenarannya, kita cari akar masalahnya. Dan kalau memang itu nggak benar, stop. Kita berhenti di situ saja, jangan di-sharingkan. Gitu. Oke. Kalau Mas Mus sendiri melihatnya seperti apa nih fenomena dunia digital saat ini? Gitu. Sebenarnya kan itu bisa menjadi sesuatu yang positif, sekaligus juga menjadi negatif kan. Gitu. Nah, kalau Mas Mus sendiri lihatnya seperti apa? Ya, salah satu konten yang kami garap di sekolah Minggon, di Youth Camp, itu salah satunya materi tentang literasi digital dan media sosial. Itu selalu kita kasih sisipan materi itu agar nanti para peserta ini mampu memahami, atau paling nggak kami sudah punya kontribusi lah untuk membekali bahwa bagaimana bijak bermedia. Ya misalnya paling mendasar kan digital skill misalnya. Ya kita mampu nih punya kemampuan, tapi kan kita pernah bertanya enggak anak-anak lintas agama itu, bahkan jangankan anak tokoh aja, kadang-kadang kan tokoh agama ya tidak semuanya kemudian paham gitu. Atau anak pintar aja misalnya tidak. Tapi kalau ditanya misalnya bagaimana cara buka YouTube, bagaimana cara buka medsos, bagaimana cara buka WhatsApp, kan kita nggak pernah tahu tuh. Ya, kalau dalam fikih namanya kaifiyah ya, tata caranya kita nggak pernah. Tiba-tiba kita sudah tahu, oh ini YouTube bukanya begini, tapi kan kita tidak tahu prosesnya pembukaan gimana, caranya bagaimana, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba kita sudah diajar oleh alam atau oleh sistem. Atau oleh siapa aja. Nah, itu yang pertama, digital skill. Yang kedua, digital etik ya, ini juga penting ini. Digital etik itu ya saya kira teman-teman media paham. Ya sebelum tadi Ko Budi mengatakan sebelum kita tahu betul benar atau tidak, ya kan, ya kita saring dulu lah, baru kita berikan kepada orang lain. Ya minimal itu digital skill dan digital etik saya kira itu. Kalau digital kultur atau digital safety, saya kira teman-teman udah paham bagaimana passwordnya harus pas, menjaga nama baik dan sebagainya, menjaga akun dan sebagainya. Saya kira sudah apalah tentang itu. Tapi yang paling prinsip tadi, bagaimana konten yang kita miliki itu tidak sara misalnya. Konten yang kita buat itu tidak menyinggung, ya, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Ya, makanya yang selalu diajarkan di Forsa itu materi salah satunya dalam setiap pertemuan atau pelatihan atau kemah atau yang lain
itu selalu ada literasi digital dan media sosial untuk membekali calon peserta. Baik, karena itu sebuah hal yang penting sekali di era saat ini begitu ya. Cuma kadang kalau kita bicara tentang perbedaan ideologi itu kan muncul istilah netralitas gitu kan. Ya bagaimana ini harus selalu dipupuk begitu. Tapi selama ini apa yang dilakukan Forsa gitu ya untuk menjaga netralitas itu di tengah perbedaan ideologi atau perbedaan pandangan politik juga saya yakin beda ya antara Mas Mus dan juga Ko Budi gitu. Nah, netralitas itu seperti apa nih selama ini dipegang teman-teman Forsa ini? Ini pertanyaannya menarik. Kami punya pengalaman. Nah ini menarik ini pasti. Pengalaman. Betul. Usianya nggak panjang Mas. Usianya nggak panjang. Mohon maaf ya kemarin menjelang pilpres. Iya. Pilpres, Pilgub. DPR itu apa? Oh, caleg. Pileg. Oh ya pileg. Itu mereka berterbaran itu. Nah, kami sempat ajak juga. Ya kami juga ikut. Terus terang aja kami ikut. Tapi yang kemudian dibentuk, dideklarasikan, bikin saya baru, bikin organ baru atas nama pluralisme, usianya nggak panjang. Iya. Kami ikut deklarasi terus terang aja itu. Ya sebut aja namanya X gitu ya. Itu Banyumas. Ayo anak-anak muda yang konten kreator yang suka ini itu dan sebagainya, mari bergabung ke X. Kami juga di situ waktu itu. Tapi kami pikir, ya mari kita saksikan saja. Usianya tidak lebih dari 1 tahun. Selesai, ya ikut selesai. Ini dan waktu itu ya kami cuma senyum-senyum aja. Ini makanya kalau diniati atau diawali dengan cara-cara yang instan, saya kira juga tidak tahu gitu, apalagi punya misi atau punya orientasi politik beda. Itu kami punya pengalaman itu, makanya waktu itu kami menarik diri. Bukan menarik diri, kami membatasi. Benar. Tampilnya bagus banget, artisnya keren dari Jakarta, ya luar biasa. Ya, kami ikut di dalamnya waktu itu, tapi kami waktu itu juga berpikir, ini saya kira usianya nggak panjang. Dan betul, tidak ada 1 tahun. Sekarang entah kemana. Saya tidak sebut nama ya, tidak sebut nama. Itu satu hal. Kemudian yang lain untuk menjaga netralitas, kemudian menjaga persaudaraan agar lebih kuat. Kami door to door kan. Jadi Mas Arya, jadi kami juga silaturahmi ke Ko Budi ke saya. Ya, mengenal secara person, mengenal secara kelembagaan, mengenal secara kemanusiaan gitu. Jadi kalau misalnya kami punya embel-embel misalnya politik tertentu atau ideologi tertentu yang kemudian memberikan sekat, kamu di depan ngomong toleransi, di belakang politik beda lagi gitu. Kan susah gitu. Apalagi misalnya mohon maaf ideologi keagamaan. Wah itu lebih ini lagi kan. Kalau ideologi politik mungkin 1 tahun selesai kan. Bubar organisasinya kan gitu. Tapi kalau ideologi keagamaan kan enggak boleh loh, nanti kamu haram loh, nanti kamu kafir loh, nanti kamu wah ini. Nah untuk menjaga itu maka kami saling bersilaturahmi. Kami saling meyakinkan bahwa akidah dan ibadah selesai. Yang bebas dan beraturan tentu adalah muamalah. Ya bagaimana berniaga, berkomunikasi, bersosialitas dengan yang berbeda. Saya kira itu. Baik. Ya, Mas Budi nih, mungkin ada pengalaman yang sampai sekarang tuh masih teringat gitu ya, terkait dengan masalah Forsa, kolaborasi atau terjun langsung ke masyarakat yang tentu kita tahu bahwa masyarakat kita kan berbeda ya. Kadang ada yang mungkin ketika dapat bantuan ada yang menolak karena itu dari komunitas ini gitu ya. Nah ini seperti apa gitu pengalaman seperti itu, apakah pernah dialami oleh Forsa ini? Kalau di Forsa sendiri jadi nggak ada ya. Nggak ada ya. Okay. Yang paling kentara pas COVID. Pas COVID dia. Boleh cerita. Boleh. COVID itu ya kalau COVID kan kita pernah mengadakan kegiatan itu posko juga kan. Waktu lebaran apa ya? Posko COVID itu kan kita bagi. Terus ya bisa kalau COVID kan karena ketakutan juga ya pada saat itu. Terus kita bagi juga sembako apa ya? Sembako dan istilahnya perlengkapan inilah kayak APD gitu, hand sanitizer dan sebagainya. Ya mereka menganggap ini kayak apa ya? Ada tendensi lah gitu kan. Itu ada istilahnya
sempat sih menolak, cuma kan kita memberi pengertian kepada mereka itu bahwa ini kita dari komunitas yang istilahnya peduli, bukan istilah tidak ada embel-embel apapun gitu kan. Kita ingin membantu dengan istilahnya kondisinya saat ini, kita sama-sama lah untuk bisa sama-sama keluar dari wabah ini gitu kan. Itu memang ada beberapa yang memang sampai penolakan, tapi dengan kita memberikan edukasi yang mengerti pengertian kepada mereka akan menerima. Tapi kalau secara general sih nggak ada yang terlalu yang ekstrim gitu, udah ada gitu. Oke, aman ya. Aman. Dan mungkin tadi menambahkan Mas Mualim ya, misalnya terkait dengan politik ya, bahwa di kami itu ibaratnya berpolitik boleh nggih Mas? Ya kan itu haknya warga negara berpolitik boleh, tapi tidak boleh berpolitik praktis gitu kan. Jadi ketika misalnya dari Mas Mualim besok nih mungkin nyalek gitu kan, ya kan. Monggo silakan gitu kan, monggo silakan itu kan hak sebagai warga negara. Tapi dengan istilahnya mengkaitkan dengan Forsa dan sebagainya. Gitu. Jadi Forsa itu bukan kendaraan ya, maksudnya tidak boleh untuk kepentingan itu ya. Insya Allah aman. Betul. Lagi masih ada Budi. Siap. Sama-sama kita Mas. Tapi begini kan, tadi disampaikan bahwa Banyumas kan selamanya sudah aman, sudah damai. Ngapain juga Forsa sibuk untuk ngurus itu gitu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi keinginan atau goal dari teman-teman Forsa? Walaupun memang ya semoga sih Banyumas tetap damai, tetap aman gitu. Tapi apa goal kedepannya yang ingin dicapai teman-teman Forsa itu? Ya, kata kuncinya merawat keragaman dari bawah. Kami tidak perlu jadi artis. Kami tidak perlu show up, kami tidak harus muncul ke permukaan. Bagaimana tapi merawat. Makanya kami punya semangat meneguhkan kebinekaan, menjaga NKRI. Jadi kalau orang biasa ngomong dari desa untuk Indonesia misalnya kayak gitu ya. Ya intinya meneguhkan kebinekaan, menjaga NKRI. Ya saya kira sederhana lah. Cuman memang yang harus dipastikan adalah kontinuitas ya, kemauan untuk menjaga merawat itu. Ya kan kita nggak tahu kan kapan datangnya banjir, kapan datangnya konflik, kapan datangnya bencana, kan kita tidak tahu. Namanya manusia naik turunnya kita tidak tahu. Ya prinsipnya kita ada di situ menjaga, merawat dan seterusnya. Kedamaian, situasi yang sudah tentram seperti ini. Ya, baik. Satu hal yang menarik tentu adalah masalah generasi muda nih Mas Budi ya. Generasi muda kita saat ini kan kita tahu sendiri ada yang generasi muda kita yang istilahnya mudah sekali terpancing dengan hal-hal yang negatif misalnya. Karena masalah kecil saja dipancing terus akhirnya tawuran dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira pesan-pesan perdamaian seperti apa yang Forsa sampaikan pada teman-teman generasi muda ini khususnya di Banyumas? Ya. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa Banyumas itu kota yang damai. Memang dari riset yang pernah dilakukan oleh Unsud itu tingkat toleransi di Kabupaten Banyumas itu 97% ya. Berarti kan 3% gesekannya gitu kan, intoleran. Berarti kan bisa dibilang mendekati sempurna. Dan pesannya sih untuk generasi muda, ya jangan mudah terpengaruh lah gitu kan. Jadi kita dalam masa pencarian jati diri boleh, tapi jangan keblinger. Ya, tetap kuasai diri karena dinamikanya generasi muda kan memang lagi semangatnya membara lah. Pencarian jati dirinya kemana-mana dan intinya apa yang sudah kita jaga, kita rawat itu kan yang ke depan itu akan menjadi tanggung jawabnya mereka generasi muda itu bisa diteruskan gitu. Jadi pesan saya, mari kita yang sudah baik, yang sudah kita jaga dari pendahulu kita kan, dari para pejuang-pejuang kita itu, hal-hal yang baik ini kita teruskan, kita rawat yang disampaikan oleh Mas Mus. Kita rawat, kita jaga dari yang hal paling kecil, itu dari diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri. Dan masalah untuk toleransi itu, menurut saya kita masing-masing dalam beribadah ya, tapi satu dalam kemanusiaan. Luar biasa ya, adem banget saya mendengarnya. Tapi gini Mas Mus, walaupun kita tahu Banyumas tuh damai ya, sejahtera, tapi kan bisa saja, ya kita nggak tahu ya namanya riak-riak itu kan selalu muncul. Bisa saja mungkin sebenarnya di bawah itu ada riak-riak, walaupun hanya bisa reda sendiri begitu ya. Tapi apa yang menjadi bayangan Mas Mus dan juga Forsa ke depannya? Banyumas ini ke depannya akan seperti apa begitu? Atau hal-hal yang perlu diwaspadai gitu dengan damainya Banyumas ini kan kita belum tahu juga di bawah sana tuh mungkin saja
seperti yang tadi saya sampaikan ada riak-riak itu. Memastikan transmisi atau kaderisasi atau dari orang tua ke yang muda. Misalnya kita punya orang tua, kita punya tokoh gitu. Kan lalu tidak semua tokoh itu mengajarkan itu kepada anak-anak generasi muda. Forsa masuk di ruang itu. Maksud saya, bagaimana mengisi ruang-ruang yang berbeda untuk pemuda, untuk generasi muda itu, sehingga pengalaman yang kemudian didapatkan itu, ya tadi fanatik boleh, tetapi ketika sudah di luar, ya tidak jadi liberal juga kan. Tapi mereka paham pada lian ya, kepada orang yang berbeda. Ini saya kira Forsa masuknya di ruang itu. Ya, mungkin kamu jangan bergaul dengan itu, jangan bergaul dengan ini, jangan bergaul dengan ini. Ya, saya pernah mendengar di sekolah-sekolah tertentu ada ungkapan-ungkapan semacam itu, tidak perlu saya sebutkan namanya gitu. Nah, di situ saya kira Forsa punya keterpanggilan untuk mengisi ruang-ruang bagaimana multi etnis, multi agama, multikultural itu diberikan pemahaman itu kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian generasi muda yang sekarang disebut kaum rebahan ya. Mager ya. Mageran. Ya, salah satu PR bagi Forsa adalah bagaimana mengisi konten itu, mengisi konten kaum rebahan itu. Kaum rebahan. Ya, agar ini lebih kreatif, lebih interest ya. Bahwa kita bergaul itu bukan untuk kau Budi jadi Muslim, saya jadi Kristen, saya jadi Konghucu, enggak. Tapi untuk menjadi diri masing-masing yang punya kontribusi terhadap kehidupan, sosial, lingkungan, dan seterusnya. Terutama bagaimana menjaga ekosistem ya. Tadi sudah disampaikan katanya tanam pohon. Ya, kita punya satu tanggung jawab lagi. Pemuda yang kaum rebahan itu bagaimana kemudian menjaga alam, menjaga kelestarian, sehingga dunia alam ini bisa kita tempati dengan baik, minimal tidak kepanasan lah. Itu satu terakhir itu. Baik, luar biasa nih. Mungkin Mas Budi lihat, ini kan kita di media gitu ya. Nah, menurut Mas Budi sendiri, seperti apa peran media dalam menguatkan semangat berbeda tapi bersaudara ini? Media kan ibaratnya ditonton atau dinikmati oleh banyak orang ya. Betul. Ya banyak lah konten-konten yang istilahnya menguatkan tentang persaudaraan, terus mengangkat tentang toleransi, mungkin bisa juga mengangkat tentang istilah komunitas-komunitas yang ada di Banyumas, khususnya tadi disampaikan penghayat kepercayaan itu kan, supaya mereka itu tidak merasa sendirian dan merasa ada saudaranya gitu kan, seperti itu. Jadi dengan melalui media ini bisa menjadi sarana sebagai wadah untuk istilahnya mengembangkan melanjutkan atau mengembangkan toleransi beragama yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya. Oke, baik, luar biasa. Sebenarnya saya masih ingin berbincang ini ya. Karena menarik nih kalau bicara terkait dengan masalah ini. Saya melihat dua wajah yang berbeda tapi begitu santun, begitu damai begitu ya. Sama. Tapi mungkin terakhir begini. Kalau saya kasih tantangan nih ya untuk Mas Budi dan juga Mas Mus nih. Kira-kira coba berikan satu kalimat pendek ya sebagai pesan perdamaian. Mas Mus dulu. Hidup sekali, habis itu buatlah yang berarti. Mantap. Hidup sekali, habis itu buatlah yang berarti ya. Mas Budi. Tadi saya sampaikan sebenarnya sih ya, ketika kita beribadah itu kita masing-masing dalam beribadah, tapi satu dalam kemanusiaan. Satu dalam kemanusiaan. Oke, baik, luar biasa sekali. Pendengar dan juga pemirsa, obrolan kita hari ini terus terang membuka mata dan hati saya dan mungkin juga pendengar atau juga pemirsa gitu ya, bahwa perbedaan itu bukan jurang pemisah ya, melainkan menjadi sebuah jembatan manakala kita mau saling mendengar, saling menghargai dan juga saling bekerja sama atau juga bergandengan tangan gitu ya. Terima kasih untuk Mas Mus Mualim atas kehadirannya, luar biasa ya. Semoga tetap seperti itu. Tetap seperti Mas Mus yang saya kenal gitu. Dan juga Mas Budi Rohadi atas inspirasinya, ini luar biasa. Terima kasih atas kebijaksanaan yang telah dibagikan ya. Semoga obrolan kita juga menjadi benih perdamaian di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda semua yang mendengarkan dan juga menyimak podcast tematik kali ini, boleh ya saya sedikit berpesan gitu ya. Tapi ini mengutip dari apa yang disampaikan Mas Budi tadi, bahwa kita mungkin berbeda dalam kepercayaan, tetapi kita tetap saudara dalam kemanusiaan gitu ya. Oke.
Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam podcast tematik selanjutnya. Dan jangan lupa, mari kita sama-sama sebarkan pesan perdamaian ini. Salam damai dan persaudaraan untuk kita semua. Saya Arya Setia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.